Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Suci Tuhan terus menjadi bagian kami, agar kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Menabur dan Menyabit Kehidupan. Ayat intinya diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Keterangannya, waktu sedikit yang dipergunakan menabur gandum liarmu, hai orang-orang muda, akan menghasilkan tanaman yang akan menjadikan seluruh hidupmu pahit. Sejam yang tidak dipikirkan, sekali terjerumus kepada pencobaan, dapat mengalihkan seluruh arus kehidupanmu ke jurusan yang salah. Sekali saja engkau liwat di atas pekarangannya, engkau tidak pernah dapat kembali meralat kesalahanmu. Setan mengubah dirinya menjadi seperti malaikat terang dan datang kepada orang-orang muda dengan pencobaan-pencobaannya yang kelihatannya bagus dan berhasil dalam memenangkan mereka langkah demi langkah dari lorong kewajiban. Ia dilukiskan sebagai seorang penuduh, penipu, pembohong, perusak, dan pembunuh. Perbuatan setanlah yang menipu, tetapi pelaksanaannya terserah kepadamu. Segala kuasa pasukan setan tidak cukup untuk memaksa seseorang yang kena pencobaan untuk mendurhaka. Tidak ada maaf bagi dosa. Pencobaan bukanlah dosa. Yesus itu kudus dan murni, namun ia dicobai dalam segala perkara sama seperti kita, tetapi dengan kekuatan dan kuasa yang manusia tidak pernah akan disuruh untuk menanggungnya. Dalam penolakannya yang berhasil, ia telah meninggalkan suatu contoh yang gemilang pada kita, supaya kita boleh mengikuti jejaknya. Jikalau kita terlalu yakin akan diri sendiri atau merasa diri benar, maka kita akan dibiarkan jatuh di bawah kuasa pencobaan. Tetapi jikalau kita memandang kepada Yesus dan bersandar padanya, maka kita menambah kuasa kita, yaitu yang telah mengalahkan musuh di medan pertempuran, dan pada setiap pencobaan ia akan mengadakan jalan kelepasan. Apabila setan masuk seperti banjir, maka kita harus menghadapi pencobaan-pencobaannya dengan pedang roh, dan Yesus akan menjadi penolong kita dan akan mengangkat senjata bagi kita untuk melawannya. Satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan salah yang dipelihara, pada akhirnya akan menyebabkan segala kuasa Injil menjadi tawar. Sakitnya kewajiban dan kesenangan dosa adalah tali yang digunakan setan mengikat manusia dalam jeratnya. Mereka yang lebih baik mati daripada melakukan perbuatan yang salah, merekalah orang-orang yang akan didapati setiawan. Orang-orang muda seharusnya memegang prinsip-prinsip dengan begitu teguh supaya pencobaan-pencobaan setan yang sangat ganas pun tidak akan menyeret mereka dari kesetiaan mereka. Menabur dan menyabit kehidupan. Siapapun kita, terlebih khusus orang-orang muda, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegur menemplak kita. Sekali saja kita mencoba, sekali saja kita berjalan dalam dosa, maka kita tidak akan pernah bisa meralat kembali kesalahan-kesalahan kita.
setan dengan lihainya dia akan menggoda, merayu umat-umat Tuhan, terlebih khusus orang-orang muda, agar mengikuti kehendak-kehendaknya, mengikuti kesenangan-kesenangan dunia, agar bisa tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberi jaminan. Setan selihai apapun penggodaannya, sekuat apapun rayuannya, tetapi dia tidak bisa memaksa umat-umat Tuhan untuk jatuh ke dalam dosa. Karena dikatakan pencobaan bukanlah dosa. Dan bagaimana umat-umat Tuhan bisa berhasil menang melawan setiap pencobaan? Ikutilah jejak dan teladan Yesus. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus berada di dunia ini, kehidupannya dipenuhi dengan kehidupan yang penuh penyerahan dalam doa. Kehidupannya terus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ketika pencobaan demi pencobaan itu datang, yang terganas sekalipun, Tuhan kita Yesus Kristus bisa menang. Dan ini memberi jaminan ketika kita berserah terus memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa dengan penuh penyerahan, mempelajari firman-Nya dengan lebih tekun, maka dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan untuk menang dan siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur pekabaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, contoh dan teladan yang telah Engkau tunjukkan bagi kami selama Engkau hidup di dunia, dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah yang terus menyanggupkan kami untuk tetap terus berserah kepadamu dan terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila godaan demi godaan, pencobaan demi pencobaan datang, kami dimampukan untuk menang. Karena kuasa-Mu yang terus memampukan kami untuk bisa menang. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu menyerahkan kehidupan kami agar kami dimampukan untuk lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami bisa menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami semua bisa dipersiapkan untuk menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Diberkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga, kesetiaan, dan dengan pertolongan Tuhan kami diberikan keteguhan iman, sehingga dalam pergumulan, tantangan apapun yang Kau izinkan kami alami, kami terus bersuka cita berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.